Orang Wahabi ini kalau berbicara pinter, kok pinter, tapi pinternya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video-video dari Kiai Idrus Ramli, yang dimana Kiai Idrus Ramli ini belum bisa ya teman-teman menerima kekalahan ketika debat di Batam. Nah setelah debat di Batam, Kiai Idrus Ramli ini yaitu ketika di pengajian-pengajiannya itu selalu memburu-burukan yaitu Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Dan banyak cacian-cacian yang Kiai Idrus Ramli itu ucapkan, bahkan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah dan lain-lain. Padahal ketika berdebat dengan Ustadz Dr. Firanda Andirja dan bersama Ustadz Dr. Zainal Abidin, itu Kiai Idrus Ramli itu sudah mengakui bahwasanya tahlilan itu adalah budaya, sudah menjadi budaya tradisi di tengah-tengah masyarakat. Tapi ini sudah tradisi, jadi kalau dihilangkan nanti kita yang dimusuhi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pengakuan Idrus Ramli ini jejak digitalnya itu masih ada dan bahkan sampai saat ini. Tapi kenapa setelah debat yaitu dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin, Kiai Idrus Ramli ini malah makin menjadi dan makin memusuhi yaitu dakwah Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Coba kita lihat teman-teman ya. Di setiap pengajiannya itu selalu ya mengatakan bahwasanya Wahabi ini sesat, Wahabi ini maling, Wahabi ini iblis, Wahabi ini setan dan lain-lain. Dan bahkan ya Kiai Idrus Ramli ini katanya pernah berdebat ya di Ustadz Wahabi, di Bali, di Sumatera, di Jawa, di mana-mana, di Bogor dan lain-lain. Dan katanya semua kalah dengan argumen Kiai Idrus Ramli. Tentunya Kiai Idrus Ramli ini ada dendam yang tersembunyi ketika kalah debat dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin. Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Orang Wahabi ini kalau berbicara pinter, kok pinter, tapi pinternya kali. Pinter ngakali. Kok dikatakan ngakali? Mereka itu bicaranya saja. Wahabi kalau ditanya, Wahabi kamu ini tujuannya apa? Mereka pasti menjawab, kita ini mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya bagus toh. Itu ajarannya. Nah kalau sudah ngomong begitu, gimana caranya kita jawab? Padahal itu semuanya hanya propaganda. Omong kosong. Mengapa omong kosong? Karena yang dimaksud kembali kepada Al-Quran versi Wahabi bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang ditafsirkan, seperti yang difahami oleh para ulama ahli tafsir. Tetapi maksud kembali kepada Al-Quran yang pertama kembali kepada terjemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua kembali kepada penafsiran Al-Quran seperti yang mereka maui, bukan yang dikehendaki oleh para ulama. Itu Wahabi. Coba kalau Wahabi menerangkan ajaran agama, pasti buka terjemahan. Mengapa buka terjemahan? Tidak pernah belajar kitab tafsir. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya gaya pengajiannya Kiai Idrus Ramli, selalu yaitu menfitnah, menuduh bahwasanya Wahabi ini tidak belajar tafsir Al-Quran. Ini jelas fitnah teman-teman. Coba teman-teman ketik ya channel Ustadz Dr. Firanda, ketik Ustadz Dr. Zainal Abidin ya, ketik Ustadz Dr. Khalid Basalamah, ketik Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, ketik Ustadz ya Roja. Di situ banyak yaitu kajian-kajian tafsir Al-Quran ya teman-teman. Itu hanyalah fitnah. Ini saya kasih channel-channel yang saya sebutkan tadi itu, yang teman-teman ada sebagian kan yang belum tahu apakah benar ya Salafi Wahabi ini tidak belajar tafsir. Teman-teman bisa ketik ya yang saya sebutkan tadi. Tentunya ini adalah fitnah dari Kiai Idrus Ramli, yang dimana Kiai Idrus Ramli ini dulu itu belum move on kali ya, yaitu ketika berdebat dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin, yaitu yang ada di Batam. Dan Kiai Idrus Ramli ini benar-benar ya ibaratnya itu mati kutu ya teman-teman. Karena apa? Tidak bisa menjawab apa yang dilontarkan oleh yaitu Ustadz Dr. Zainal Abidin tentang terkait masalah tahlilan dan lain-lain. Nah, dalil-dalil yang diucapkan, yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Zainal Abidin itu sangat kuat sekali. Ustadz Dr. Firanda juga ya teman-teman, itu sangat kuat sekali. Tapi kalau Kiai Idrus Ramli itu dalilnya comot sana, comot sini dan lain-lain, dan kebanyakan itu nggak nyambung ya. Dan sudah mengakui bahwasanya tahlilan itu adalah sudah menjadi tradisi budaya di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita mengatakan tahlilan itu bid'ah, kita yang dimusuhi. Itu kata Kiai Idrus Ramli. Ma yaf'alun nasu minal istima'in dal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'ahil munkar. Enggak tanggung-tanggung. Allati yusabu ala man'iha.
apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan, termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi. Nah teman-teman, jadi saya juga sudah melihat video fullnya. Ternyata Kiai Idrus Salmi ini memang ngeyel ketika berdebat dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin. Jadi pembelaan Kiai Idrus Salmi ini bukan di atas kebenaran ya teman-teman, yaitu pembelaan yang ngawur sekali. Nah maka dari itu Kiai Idrus Salmi ini mengakui bahwasanya tahlil itu adalah budaya. Nah, jadi sudah clear ya teman-teman. Nah, disitulah Kiai Idrus Salmi ini masih dendam dengan Ustadz Salafi yang ketika berdebat yang waktu ada di Batam itu. Tahun 2009 saya diundang teman-teman Aswaja di Bali berdebat dengan Wahabi tentang tahlil. Lalu kata Wahabi ini, orang tahlilan di Indonesia ini haram. Saya tanya, mengapa haram? Dilarang di dalam Al-Quran. Saya bilang, saya ini mengaji tafsir di daerah, di pesantren saya, di pesantren kiai saya, hatam bolak-balik, belum pernah ada tafsir yang mengharamkan, apalagi ayat Al-Qurannya. Ternyata kata pimpinan Wahabi ini, loh ada itu. Di mana? Surah Tabarak ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati, menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, spirit dari ayat ini kita dituntut untuk memperbaiki amal, bukan memperbanyak. Orang yang tahlil maunya banyak-banyak zikir tetapi tidak bagus. Lalu saya bilang, kamu tidak ngerti maksud ayat itu. Mengapa tidak ngerti? Yang menjadi spirit dari ayat ini, kita ini yang paling bagus amalnya. Kebalikan dari bagus itu adalah jelek. Berarti melarang amalan yang jelek, bukan melarang amalan yang banyak. Kalau amal soleh, apalagi zikir, semakin banyak semakin bagus, semakin baik. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, tapi kalau kamu sedikit-dikitnya, jangan sebanyak-banyaknya. Nah teman-teman, jadi itu semua fitnah ya. Mana ada ya Ustadz Salafi yang dituduh sebagai Wahabi ini ketika berdebat mengambil ayat seperti itu ya teman-teman. Gak ada. Coba teman-teman yang belum pernah lihat debat antara Kiai Idrus Salmi ini dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin, bisa diketik ya, debat Aswaja dengan Salafi. Itu nanti akan muncul ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu akan menjatuhkan lawannya ya. Entah benar ataupun itu salah, ya mereka nggak peduli gitu ya. Yang penting lawannya itu jelek gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan fitnah-fitnahan seperti itu, malah dakwah Salafi ini semakin berkembang ya, semakin diminati dari yang tua maupun yang muda. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yang benar pasti akan makin berkembang. Dan yang batil ya kita lihat sendiri ya teman-teman, bagaimana dakwahnya Kiai Idrus Salmi ini banyak yang ya seperti itu ya, memburuk-burukkan, lalu kemudian menuduh, menfitnah dan lain-lain. Kita sudah lihat kok ya, jejak digital Kiai Idrus Salmi ini mengakui bahwasanya tahlilan itu adalah budaya dan tradisi. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.